temanya? Temanya Yesus menurut Islam dan Yesus menurut Kristen. Siapakah Yesus menurut pandangan Kristen dan siapakah Yesus menurut pandangan Islam? Oh gitu. Oke. Oke, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Islam, Yesus itu utusannya Allah untuk Israel. Surat 346, wa rasulan ila bani Israel. Juga dalam Al-Quran, Isa itu adalah nabi. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Surat 19 ayat 30. Dan dia diberi ajaran wahyu dalam Al-Quran surat 5:47. Wa ja'alani nabiyya. Nah, jadi dalam Al-Quran Yesus atau Isa adalah seorang nabi, utusan, penyampai firman. Begitu juga di dalam Bible. Matius 15:24, aku diutus untuk Israel. Enggak, jangan lari ke Bible dulu. Jelaskan dulu Isa di dalam Al-Quran dulu ke Bible, nanti itu porsi saya, itu bukan porsinya Ustaz Tata. Silakan. Gini nih, saya kan bilang kalau dalam Islam udah utusan nabi, penyampai firman. Begitu juga dalam Bible kan mutlak berarti ya. Iya, jadi kesimpulannya Al-Quran dan Bible mengatakan Isa atau Yesus itu utusan, nabi, penyampai firman dan mempunyai Tuhan. Oh iya, oke. Ini Abdullah Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu, kata Yesus. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan dia berdoa dalam Lukas 6 ayat 4. Dia bersyukur dan dia mengatakan Tuhan itu Esa. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Sama. Makanya kalau ada manusia mentuhankan Yesus pakai dalil, berhadapan dengan tahta. Silakan. Iya, jadi paparan Ustaz Tata ini sangat bagus ya. Beliau hanya fokus kepada tentang kenabian Yesus, yaitu terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Dan beliau ini juga hanya fokus kepada kenabian Yesus, terfokus kepada Yohanes 17 ayat 3 ya berarti ya. Baik, begini. Artinya Ustaz Tata melihat siapa Isa itu di dalam Al-Quran dan juga melihat Isa itu di dalam Alkitab. Nah, di Alkitab ini sudah pasti Ustaz Tata mengutip Yohanes 17 ayat 3 ya. Artinya di situ mutlak Yesus adalah utusan, dan juga di dalam Al-Quran menjelaskan Yesus itu adalah utusan ya. Oke. Kira-kira Al-Quran itu menjelaskan siapa Yesus itu secara luas atau sempit? Kenapa saya katakan Al-Quran ini menjelaskan Yesus ini secara luas ataupun sempit? Jadi begini, di dalam Alkitab itu menjelaskan status Yesus itu sangat luas ya. Jadi tidak sesempit yang ada di dalam Al-Quran, tetapi Alkitab itu menjelaskan siapa Yesus itu sangat luas. Nah, luas ini dalam konteks apa? Mari kita lihat. Saya ingin menguji Al-Quran. Apakah Al-Quran ini menjelaskan siapa Yesus ini sangat luas seperti Alkitab? Nah, di dalam Alkitab Yesus mengatakan begini loh. Di Yohanes 6 ya, 42 ya, ataupun Yohanes 6 dari 35 sampai 42 lah. Nah, di situ Yesus mengatakan bahwasan aku telah turun dari surga. Kira-kira di dalam Al-Quran ada atau tidak Isa mengatakan dia turun dari surga? Silakan. Oke. Dalam Al-Quran nggak ada turun dari surga. Tapi bahwasanya Isa seperti saya. Nah, kita buktikan saja nanti. Yesus itu benar nggak kalau dalam Islam dia lahir dari seorang Maria? Mana yang benar kenyataannya? Dia turun dari surga, naik piring terbang ke dunia, atau dia keluar dari Maria? Yang benar kita buktikan. Oke, sekarang gini nih, saya nanya, Yesus turun dari surga ke dunia apa keluar dari Maria? Silakan, jawab dulu. Iya, Yesus itu kami imani sebagai hakikat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia ya. Artinya hakikat dia adalah roh. Jadi ketika roh itu turun dari surga tidak bisa dilihat oleh manusia. Ketika roh itu masuk ke dalam perut Maria, satu orang pun tidak bisa melihat. Jadi hakikatnya Yesus itu adalah goib yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, yaitu adalah roh, dan roh itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan ketika roh turun dari surga, iya. Jadi ketika roh, iya bentar Ustaz Tata, jangan dipotong dulu. Jadi ketika roh Yesus itu turun dari surga masuk ke dalam perut Maria, itu tidak ada yang bisa melihat kecuali sudah menjadi manusia, maka manusia bisa melihat itu. Nah, pertanyaan saya harus dijawab dulu dong. Al-Quran itu kan menjelaskan Yesus itu kan sangat sempit, jadi tidak seluas seperti di dalam Alkitab. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Tata, ada tidak
Al-Quran itu menjelaskan secara luas seperti Alkitab menjelaskan Yesus, bahwasan Isa itu mengatakan bahwasan dia turun dari surga. Ada tidak? Kalau tidak ada, katakan saja tidak ada. Jangan muter-muter. Tidak ada. Kan sudah kujawab. Yang ada itu, Yesus itu lahir dari Maria, keluar dari Maria, bukan keluar turun dari surga. Nah, sekarang nanti kita buktikan. Menurut Meme, dia lahir dari Maria atau turun dari surga? Mana yang benar? Oke. Saya sudah katakan tadi bahwasan Yesus itu memang lahir dari Maria, itu secara kemanusiaannya. Tetapi pada hakikatnya Yesus bukan manusia. Hakikatnya Yesus adalah roh. Ketika dia turun dari surga masuk ke dalam perut Maria, satu orang pun tidak bisa melihat. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam perut Maria, sudah menjadi manusia, dia dilahirkan. Di situ bisa dilihat orang. Sama seperti di dalam Al-Quran, bahwasan Isa itu adalah ruhul Allah, ditiupkan dari Allah. Artinya ketika Allah meniupkan ruhul untuk masuk ke dalam perut Maria, artinya satu orang pun tidak bisa melihat. Setuju? Tetapi ketika ruh Allah sudah masuk ke dalam perut Maryam, sudah menjadi manusia, lalu dilahirkan menjadi Isa. Nah, di situ baru bisa dilihat. Setuju ya? Kalau cuma kayak gitu sama seperti saya. Walaupun saya keluar dari Allah, maksudnya apa? Diciptakan oleh Allah. Makanya kalau umat Islam itu meninggal, segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau saya pakai hakikat seperti Meme, bukan hanya Yesus dari surga, saya juga iya. Karena apa? Karena saya dan Yesus ciptaannya Allah. Tapi kan tiup roh, iya, roh ciptaannya. Bukan berarti rohnya Allah pada Yesus. Enggak, roh itu apa Meme? Saya hidup ini karena ada roh. Yesus hidup karena ada roh. Roh ini siapa? Ciptaannya Allah. Sama dengan gini, saya membuat robot. Robot ini belum hidup. Lalu supaya hidup, saya kasih baterai. Baterai itu roh. Sehingga Yesus hidup karena roh. Saya hidup dari roh. Roh ini apa? Ciptaannya Allah. Bukan berarti robot hidup, tak kasih roh sama aku. Bukan gitu. Ya. Jadi saya dengan Yesus sama keluar dari seorang ibu, sama-sama ditiup roh oleh Allah. Buktinya saya hidup. Yesus hidup. Jadi yang benar itu Al-Quran. Tidak pernah Yesus itu turun dari surga, tapi dia keluar dari Maria, anaknya Maria. Mana yang benar? Coba. Oke, saya jawab. Saya komparasikan supaya Ustadz Tata bisa menambah ilmu dari Meme Bos ya. Saya komparasikan kepada Jibril ya. Jibril itu hakikatnya adalah roh dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Setuju ya? Iya. Setuju? Baik. Iya. Sekarang, iya bentar, jangan dipotong. Seperti itu. Nah, baik. Saya mengkomparasikan ke Jibril aja supaya Ustadz Tata ini tambah ilmu dari saya. Jadi begini, ketika Jibril itu turun dari surga untuk menyampaikan kabar baik kepada Muhammad, apakah orang bisa melihat Jibril itu turun? Bukankah dia goib? Terus? Ya saya ingin bertanya, Jibril itu kan, bentar Ustadz Tata, Jibril itu kan goib, artinya dia itu adalah roh. Ketika Jibril turun dari atas masuk ke dalam gua Hira, apakah orang bisa melihat Jibril turun masuk ke dalam gua? Oke, sudah. Ya. Jadi silakan. Kalau Jibril menampakkan dirinya seperti ke Nabi Muhammad, ya dilihat oleh manusia. Sebagaimana di dalam Lukas 1 pada hari ke-6 Tuhan mengutus Jibril, ya Jibril menjadi manusia, datang ke Maria. Kalau dia tidak memperlihatkan, dia tidak kelihatan. Tapi kalau dia ingin dilihatkan, dia dilihat. Tergantung berarti Jibril turun tidak bisa dilihat oleh manusia dong, setuju kan? Nah iya, tapi kalau dia ingin dilihat seperti Maria, setelah dia sudah berubah wujud baru bisa dilihat, setuju ya? Iya. Nah terus. Berarti Yesus juga sama, ketika rohnya turun dari surga masuk ke dalam perut Maria, satu orang pun tidak bisa melihat. Tetapi ketika roh itu sudah menjadi manusia, maka bisa dilihat. Berarti ingat ya, roh saya. Ini ilmu dari saya loh, biar Ustadz Tata itu tambah pintar. Silakan. Iya, makanya kan saya udah bilang, rohnya Yesus dengan roh saya sama, ciptaannya Allah. Jadi roh saya sebelum turun ke dunia, ya tidak kelihatan. Baru ketika sudah pada hari, coba dalam hadis itu, ketika janin berumur 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Jadi roh ini tidak kelihatan, baru ditiup ada dalam jiwa saya, ada di jiwa Yesus. Jadi saya dengan Yesus tidak jauh beda sama sama-sama diberi roh, sama-sama diberi daging, sama-sama lahir dari seorang perempuan. Makanya kalau ada orang mentuhankan Yesus ini berhadapan dengan tahta, karena hanya tahta yang paham Bible. Silakan. Oke, sekarang kamu menyamakan kamu dengan Yesus, bahwasan kamu juga sebelum jadi manusia, artinya rohmu berada di surga. Apakah ada ayatnya bahwasan manusia itu
di dalam Al-Quran ya, saya tidak berbicara tentang Alkitab, karena Alkitab tidak menjelaskan itu, bahwasan manusia itu sebelum diciptakan di dunia, rohnya disimpan dulu di surga, tidak ada di dalam kami. Kami tidak mengimani itu. Saya ingin bertanya kepada kamu, karena kamu sudah menyamakan status kamu sama Yesus sama, bahwasan sebelum kamu diciptakan di dalam perut ibumu, bahwasan rohmu itu disimpan dulu di surga. Kira-kira ayatnya mana itu? Oke. Kalau kamu nanya ke saya, tahta ini banyak, Me, ya. Coba kamu baca ayat An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal illa fi kitabin mubin. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Kalau saya baca tafsirannya, semua yang akan Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada nih catatannya. Makanya kalau Yesus mengatakan aku ada sebelum dunia ada, maka tahta berani mengatakan tahta ada sebelum dunia ada. Mana dalilnya? Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal illa fi kitabin mubin. Saya tahta sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bahwa tahta nanti akan lahir tahun ini, tanggal ini ada. Yesus juga gitu. Seluruh manusia juga gitu. Lanjut. Oke, apakah Laut Mahfuz itu dengan surga sama? Tidak, beda. Lauhul Mahfuz itu dengan surga beda. Lauhul Mahfuz itu adalah tempat catatan-catatan yang Allah ciptakan. Sudah ada semua di situ. Yesus akan lahir seperti ini. Tahta ini. Makanya saya dengan Yesus sama, bedanya dia seorang nabi yang mulia seperti nabi-nabi yang lain. Saya manusia biasa, itu saja. Berarti berbeda dong Ustaz Tata. Kamu itu sebelum jadi manusia kamu disimpan di lautan mahfuz. Sedangkan Yesus itu kan disimpan di surga. Berarti beda dong Ustaz Tata. Jangan samakan berarti. Disimpan di surga di mana? Ya. Kamu bilang tadi bahwasan, bentar Ustaz Tata. Kamu bilang tadi bahwasan saya dengan Yesus itu sama. Me, surga itu diciptakan, sebelum diciptakan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kan aku udah bilang, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal illa fi kitabin mubin. Surga, neraka, dunia, langit sudah ada sebelum diciptakan di Lauhul Mahfuz. Lebih dulu Lauhul Mahfuz daripada surga. Gitu. Nah, kira-kira laut mahfuz ini dicampur adukan dengan kekristenan, kira-kira cocok atau tidak? Ya cocok. Buktinya Yesus mengatakan aku ada. Ya kami tidak mengimani lautan mahfuz. Mau gimana Ustaz Tata? Anda mengimani bahwa Yesus ada sebelum dunia ada. Nah, ini jadi begini Ustaz Tata. Bentar Ustaz Tata. Saya sudah mengatakan dari tadi bahwasan konsep Anda dengan konsep kami itu berbeda. Anda mempunyai konsep surga yang berbeda, kami mempunyai konsep surga yang berbeda. Kami mempunyai konsep surga itu begini Ustaz Tata. Konsep surga kami adalah untuk saat ini, surga kami itu didiami oleh malaikat dan Tuhan. Sedangkan Anda, surga Anda itu untuk saat ini, Tuhan Anda tidak diam di dalam surga, Tuhan Anda itu di arsy. Jadi saya katakan tadi bahwasan begini, bentar Ustaz Tata. Bentar. Surga itu diciptakan bukan untuk Tuhan, untuk manusia. Ngapain Tuhan di surga? Ya maka itu Ustaz Tata, ketika konsep surga kita berbeda, artinya di sini berbenturan ya. Artinya ketika saya menjelaskan tentang surga saya, bahwasan Yesus berasal dari surga, Anda tidak boleh mencampur adukan dengan lautan mahfuz. Itu tidak nyambung. Karena begini, saya jelaskan kepada Ustaz Tata ya, seharusnya Anda sebagai pengiman kitab yang mengklaim bahwasan menyempurnakan kitab sebelumnya ini, seharusnya konsepnya ini tidak berubah loh. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwasan nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menjelaskan bahwasan Tuhan itu berada di arsy. Tuhan itu dijelaskan oleh kitabnya saya bahwasan. Bentar. Saya mau menginjilin ini. Gini, jadi memang Kristen dengan Islam beda semuanya, Kristen mentuhankan manusia, Islam mentuhankan Tuhannya Yesus. Surganya Kristen itu adalah tempatnya perang-perang malaikat, kami tempatnya kenikmatan gitu loh. Memang banyak bedanya. Jangankan surga, Tuhan aja kita beda, Kalau Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus sama, yaitu Allah. Kalau Tuhannya Kristen, yaitu manusia. Memang beda, banyak kebedaan, Hanya saja Kristen itu 100% ajaran pagan memang. Saya bisa buktikan itu. Mereka penyembah dewa-dewa yang menjelma jadi manusia imannya. Kalau kami menyembah Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus. Apa? Tuhan itu tidak kelihatan, tidak mau turun ke dunia. Ini ajaran kami, sama seperti yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kamu 100% penyesat ajaran Yesus, itu nyata itu. Bisa saya buktikan. Itu ya. Silakan. Jadi begini Ustaz Tata, Tuhan yang disampaikan para nabi
Nabi sekaliber Musa saja ataupun Yesus tidak pernah menyampaikan bahwasan Tuhan itu bertahta di atas arsy loh. Maka saya katakan dari tadi bahwasan Anda itu tidak boleh mencampur adukan tentang surganya Anda dengan kami. Karena saya katakan begini, konsepnya para nabi, mulai dari Musa ataupun yang lain-lain sampai ke finalitas di Yesus itu, mereka tidak mengenal kata arsy. Yang mereka kenal adalah Tuhan itu bertahta di atas surga. Nah, seharusnya kitab penyempurna ini yang kalian klaim Al-Quran itu, seharusnya dia tidak melenceng daripada ajaran para nabi. Kalau Al-Quran sudah melenceng daripada ajaran para nabi, menjelaskan bahwasan Tuhan itu tidak bertahta di surga tetapi di arsy, artinya kitab Anda mengklaim bahwasan kitab Anda itu adalah penyempurna, berarti melenceng dong, keliru. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda supaya Anda ini tambah ilmu ya. Saya ingin menjelaskan kepada Anda. Begini, dengar baik-baik. Saya tidak akan mengatakan bahwasan Isa yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran itu turun dari surga, tetapi sekarang saya akan mengkomparasikan supaya Anda paham. Begini, seandainya, kenapa saya harus mengatakan seandainya ya? Ini satu contoh supaya Anda paham. Begini, Tuhan Anda itu kan bertahta di atas arsy ya, setuju ya? Dia bukan di surga ya? Nah, oke. Seandainya Isa turun ke bumi, Isa ya, saya tidak berbicara Yesus, tetapi Isa di dalam Al-Quran ya. Seandainya Isa menyampaikan kepada bangsa Israel pada zaman itu, dia mengatakan begini, aku telah turun dari arsy. Anda akan mengimani Isa sebagai apa? Nah, sebagai nabi, kan dia manusia kan? Kan dia ngomong dia lahir dari manusia kan? Kan dia ngaku manusia, sebagai manusia. Kalau dia mengaku menerima firman dari Tuhan, maka saya imani dia sebagai utusannya Tuhan. Nah, pertanyaannya, dia ngaku sebagai utusan enggak? Kalau dia ngaku seperti Nabi Muhammad, saya utusan, penyampai firman, menerima wahyu, ya saya imani sesuai ucapan dia. Nah, terus kalau dia bilang gini, saya turun dari surga, saya nanya, naik apa kamu dari surga ke sini? Ya gitu saya. Kecuali gini, saya berasal dari Allah, ya sama, saya juga berasal dari Allah. Maksudnya, saya diciptakan oleh Allah. Gitu, nih, gampang nih. Oke, saya komparasikan biar lebih jelas ya. Begini Ustaz Tata, ketika kamu mengatakan bahwasan seandainya Isa itu menyampaikan kepada Bani Israel bahwasan aku telah turun dari arsy, kamu akan tetap pada pendirianmu bahwasan aku tetap mengimani Isa sebagai seorang nabi. Sekarang saya bertanya, jika memang benar Isa mengatakan aku telah turun dari arsy, lalu kamu tetap mengimani dia sebagai seorang nabi, apakah di atas arsy itu ada Tuhan dan nabi yang bertata di sana? Kamu tahu nggak Oranon itu langit apa surga? Oranon itu. Jawab dulu ini, Ustaz, jangan muter-muter. Ini saya kasih kamu supaya tambah ilmu loh. Coba kamu jawab dulu. Gimana pertanyaannya? Kan seandainya Isa mengatakan kepada Bani Israel bahwasan aku telah turun dari arsy, lalu kamu tetap akan pada pendirian kamu bahwasan kamu tetap mengimani. Ya bentar, belum selesai pertanyaanku, nanti kau jawab. Saya ulang sekali lagi ya. Ketika Isa menyampaikan kepada Bani Israel bahwasan aku telah turun dari arsy, lalu kamu tetap pada pendirian kamu bahwasan aku tetap mengimani Isa sebagai seorang nabi. Berarti pertanyaan saya, apakah nabi sebelum turun ke bumi, apakah dia bertata di atas arsy bersama dengan Tuhan? Silakan. Oke. Enggak, saya akan nanya lagi, naik apa kamu dari arsy ke bumi? Gitu. Jawab dulu dong. Emangnya malaikat itu naik apa dari surga ke bumi itu? Mbak, menurut Meme dia keluar dari Maria apa turun dari aras? Itu Jibril turun dari surga itu naik apa masuk ke dalam gua Hira itu? Jadi jangan muter kemana-mana dulu. Tata jawab dulu. Kalau memang agak berat, biar saya bikin pertanyaannya agak gampang. Saya kenyataan dulu. Yesus turun dari aras apa keluar dari Maria sih? Coba saya nanya dulu. Bukan, jangan muter-muter dulu. Jawab dulu pertanyaan saya, Ustaz Tata. Kalau udah mulai puyang, nggak usah ini. Oke, akan saya imani dia keluar dari Maria. Bohong ucapan dia. Kok jadi keluar dari gimana sih ini orang? Ini orang udah mulai panik ini kayaknya. Bukan panik. Saya tanya ke Meme ya. Benar apa salah saya? Saya mengatakan Yesus bukan turun dari aras, tapi keluar dari Maria. Benar apa salah? Bukan. Jawab dulu pertanyaan saya, Ustaz Tata. Ini udah mulai puyang ini kayaknya ini. Makanya jangan tantang Meme Bos dong. Udah tahu Meme Bos ini dari kemarin. Pendebat Muslim semua pada kabur. Masih juga mau nantang-nantang. Seharusnya begini Ustaz Tata. Kita ini kan sahabat dari Zoom. Seharusnya jangan ditantang saya. Kamu kan udah tahu kualitas saya. Bagaimana? Meme Bos itu seperti apa? Masih juga mau nantang-nantang. Silakan. Oke, Me. Kamu kan tahu siapa tahta kan? Kalau tahta itu harus tepat dengan dalil dan kenyataan. Kalau menurut Meme saya salah bahwa Yesus keluar dari Maria, salah apa benar menurut Meme?
Kalau masalah itu nanti saya akan jawab. Intinya jawab dulu pertanyaan saya tadi. Iya. Iya. Jadi tetap jawaban saya itu, Yesus kalau ngaku keluar dari aras, turun dari aras. Isa, jangan berbicara Isa. Iya, dalam Al-Quran, Isa itu keluar dari Maria, bukan turun dari aras. Dimana? Saya kan mengatakan seandainya tadi, biar Anda itu paham. Maksud saya itu biar Anda itu paham loh. Ngapain seandainya? Hah? Yang nyata saja dalam Al-Quran dengan dalil, dengan nyata. Ngapain seandainya? Senggol dong. Senggol dong, apanya yang disenggol? Senggol dong. Oke, ini giliran saya bentar ya, jangan dipotong ya, setuju ya? Iya, ayo, silakan. Iya. Jadi begini Ustaz Tata, kenapa saya harus mengkomparasikan antara Isa dan Yesus, bahwasan mereka ini sama-sama turun dari atas? Begini, Islam mengimani bahwasan Tuhan Anda itu bertata di atas arsy. Nah, kami mengimani Tuhan kami. Ini netizen dengar baik-baik ya, supaya kalian tuh paham. Ini Meme Bos yang jelaskan supaya kalian tuh, saya rasa setelah Meme Bos menjelaskan kalian akan bertobat semua ini. Saya jelaskan ya, begini Ustaz Tata ya. Kenapa saya harus mengkomparasikan antara Isa dengan Yesus, bahwasan mereka ini sama-sama turun dari atas? Begini, Islam mengimani bahwasan Islam mengimani bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu kan bertata di atas arsy ya. Nah, kekristenan itu mengimani Tuhan kami itu bertata di atas surga. Artinya tata mereka ini berbeda-beda. Nah, ketika Yesus dia datang ke dunia, dia mengatakan begini, aku telah turun dari surga. Nah, orang Kristen kalau sudah mendengar Yesus mengatakan bahwasan dia turun dari surga, sudah pasti kami mengimani dia sebagai Tuhan. Karena tidak ada nabi dan tidak ada manusia yang tinggal di surga untuk saat ini selain Tuhan itu sendiri dengan malaikat. Nah, Yesus ketika dia berada di dunia, dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat. Tetapi dia hanya menyamakan dirinya dengan Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan yang turun dari surga. Nah, sekarang kita lari ke Isa. Di dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan bahwasan Isa itu turun dari arsy dan Isa itu turun dari surga. Artinya Al-Quran menjelaskan tentang Isa ini sangat sempit. Artinya tidak seluas seperti di dalam Alkitab. Ini Anda harus setuju loh, jangan bantah ini. Artinya Al-Quran menjelaskan tentang siapa Isa ini sempit sekali. Tidak seluas seperti di dalam Alkitab. Jadi begini, seandainya Isa... Jangan lama-lama. Ya, seandainya Isa berani mengatakan kepada umat Islam bahwasan aku telah turun dari arsy, apakah kalian akan mengimani Isa masih sebagai seorang nabi? Saya katakan kalian akan pembohong. Tidak mungkin seorang nabi bisa turun dari arsy, Pak. Arsy itu tatanya Tuhan kalian. Sudah pasti yang turun dari arsy hanyalah Tuhan itu sendiri. Maka saya katakan, seandainya Isa mengatakan kepada kalian bahwasan aku telah turun dari arsy, kalian tidak akan mungkin mutlak mengimani Isa itu sebagai seorang nabi. Sudah pasti kalian akan mengimani dia sebagai Tuhan. Tidak mungkin, Pak. Nah, sekarang coba kamu jelaskan kepada saya, seandainya Isa mengatakan aku telah turun dari arsy, apakah Anda masih akan mengimani Isa sebagai nabi? Silakan. Jadi gini, Mi. Ya, orang sesuatu lahir dari monyet, anaknya monyet. Keluar dari manusia, anaknya manusia. Jadi Yesus keluar dari Maria. Maria manusia, berarti Yesus manusia. Yang turun dari surga itu, kalau kamu nanya ke Islam, Adam dan Hawa, Mi. Apakah kamu mau mentuhankan Adam dan Hawa karena turun dari surga? Jadi gini, Mi. Jadi surga itu bukan tempatnya Tuhan. Surga itu diciptakan untuk manusia. Makanya Yesus mengatakan, atau Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu ingin masuk surga hidup yang kekal, la ilaha illallah, mentuhankan Allah dan mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan. Begitu juga Yesus, inilah hidup yang kekal mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi surga itu disediakan untuk manusia yang mentuhankan Allah. Saya mentuhankan Allah, ya surga tempat saya. Yesus kenapa ada di surga setelah dia pergi? Karena dia mentuhankan Allah. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Saya dan Yesus kenapa masuk surga, Mi? Karena saya dan Yesus mentuhankan Allah. Jadi surga itu tempatnya manusia, Mi. Jadi kalau Yesus mengatakan, kamu mengatakan ke saya, Tata, apakah Yesus itu turun dari surga? Enggak. Semua orang tahu dia keluar dari Maria, bukan turun dari surga. Benar ucapan saya, karena dia manusia. Yang turun dari surga itu, kalau versi Islam, Adam dan Hawa diciptakan di surga. Karena dia melanggar, turun ke dunia. Lalu melahirkan saya, ya, melahirkan Yesus, melahirkan Musa, melahirkan Nabi Muhammad. Itu semua awalnya dari Adam. Jadi Adam yang di surga itu, ya, itu Mi. Kamu itu Mi, gimana kamu itu? Ya, silakan. Apa lagi?
Oke, begini, kita tidak usah dulu membahas tentang konsep surga karena begini ya, surga kami dan surga Anda itu berbeda, dan memang surga kami memang di sana tidak ada 70 bidadari karena memang di sana itu tempat suci, di sana hanyalah tata Tuhan, di sana itu untuk sementara ini yang diam di sana hanyalah malaikat dan surga. Jadi Islam tidak mengimani bahwasan Tuhan itu kan diam di atas surga. Jadi kita jangan membahas tentang surga dulu, kita membahas tentang tatanya Tuhan kami dan tatanya Tuhanmu. Tuhan kami bertata di surga dan Tuhanmu bertata di arsy. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Saya tidak membahas tentang surga lagi, tetapi membahas tentang tata Tuhan ya. Setuju ya? Iya, pokoknya orang Kristen seumur hidup tak kasih suruh bertanya, seumur hidup. Iya, kita membahas tentang tata surga dulu, tata Tuhan dulu. Jadi tahtanya Tuhan kami itu di mana dan tatanya Tuhan kalian itu di mana. Ternyata tatanya Tuhan kami itu di surga dan tatanya Tuhanmu itu ada di arsy. Nah, pertanyaan saya, seandainya Isa mengatakan aku telah turun dari arsy, arsy itu tatanya Tuhan ya. Seandainya Isa mengatakan bahwasan aku telah turun dari arsy, kamu akan mengimani Isa sebagai apa? Karena dia sudah mengatakan aku telah turun dari arsy ke bumi. Coba jawab dulu. Ya, sebagai manusia. Sebagai manusia. Kenapa? Sebagai manusia. Sebagai nabi ya? Ya. Berarti ada sebagai nabi utusannya Allah, kan dia ngaku gitu. Berarti di arsy itu untuk saat ini bertata di atas bukan hanya Tuhan saja, tetapi ada nabi juga di atas ya? Di aras mana? Emangnya di dalam Al-Quran Yesus turun dari aras gitu? Bukan saya ini bertanya ini. Jangan muter-muter, jangan panik dong. Ini kan udah mulai panik ini, coba ini. Berarti cuma andai-andai ini. Andai-andai ya, doang. Ini kan seandainya karena Al-Quran. Kenapa saya harus seandai-andainya? Karena memang Al-Quran itu tidak luas menjelaskan Yesus. Makanya itu saya berandai-andai di sini. Supaya apa? Supaya kamu itu cepat paham. Supaya kamu itu cepat menerima Yesus. Karena kamu untuk saat ini, kamu bukanlah menyembah kepada Allah Israel. Jadi saya ingin meluruskan kamu supaya apa? Supaya kamu kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya itu. Menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhannya para nabi. Itu maksud saya loh. Oke, berarti saya disuruh andai-andai ini ya? Iya, saya kan sudah katakan dari tadi, seandainya Isa, jangan berbicara Yesus dulu. Seandainya Isa mengatakan kepada kamu, kamu bisa. Bukan, seandainya Isa mengatakan kepada Ustadz Tata, contoh nih ya, untuk sekarang ya, ini saat ini jangan berbicara masa lalu dulu, berbicara sekarang. Seandainya Isa, dia dilahirkan sekarang, lalu dia mengatakan kepada Ustadz Tata nih, Ustadz Tata, aku telah turun dari arsy. Dan arsy itu kan kalian mengiman bahwasan itu adalah tata Allah ya. Artinya untuk saat ini, satu orang manusia pun tidak ada di surga dan malaikat pun tidak artinya untuk saat ini, satu orang manusia pun tidak ada yang berada di arsy dan malaikat selain Tuhan itu sendiri. Nah, tiba-tiba ada seorang manusia, dia dilahirkan lalu dia besar, dia mengatakan kepada Ustadz Tata, dia mengatakan begini loh, Ustadz Tata, aku turun dari arsy. Nah, Ustadz Tata akan mengimani dia sebagai apa? Sebagai manusia. Berarti ada manusia yang bertata di atas arsy dengan Tuhan Anda dong. Loh, kan dia sudah manusia, kan dia mengatakan Yesus lahir dari Maria terus mengatakan saya turun dari Kok Yesus lagi udah dibilang Isa kok masih lari ke Yesus, gimana sih? Iya. Kan Isa di dalam Al-Quran udah dijelasin, dia lahir dari Maria, terus dia ngaku saya turun dari aras. Ya tetap saya imani dia sebagai manusia. Sebagai apa? Berarti di atas arsy itu ada Tuhanmu dan nabi-nabi sebelum diturunkan ke bumi, berarti dia bersama-sama dengan Tuhanmu di atas arsy sekarang berarti ini. Apanya? Dalilnya mana dalil? Ya kamu kan bilang begini, seandainya Isa mengatakan kepada kamu bahwasan aku telah turun dari arsy, kamu tetap mengimani Isa itu sebagai seorang nabi. Berarti ada nabi sebelum diturunkan ke bumi, dia di atas arsy bersama dengan Tuhanmu berarti. Kamu kan nanya, kamu imani sebagai apa? Kok kamu nanya gimana coba? Iya, kan kamu nyuruh saya untuk menjawab kan? Ya saya jawab dia sebagai manusia. Terus gimana? Berarti ada manusia nabi itu sebelum diturunkan ke bumi, untuk saat ini dia bersama-sama dengan Tuhanmu di atas arsy, setuju ya? Artinya arsy itu bukan hanya Tuhanmu saja, tetapi ada juga nabi yang sebelum di atas bumi mereka sudah ada di atas ya. Artinya Isa salah satunya mungkin di atas arsy juga ya. Iya, sama seperti gini, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah.
Berarti saya kembali kepada Allah dong, bukan cuma Yesus. Gimana dong? Oke, sekarang saya jelaskan Yesus ya, biar Ustaz Tata paham ya. Kenapa Kak saya itu komparasikan ke dalam Isa, supaya Anda itu paham. Dan alasan orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan itu, kami punya alasan. Begini saya jelaskan kepada kamu secara detail, supaya kamu tahu bahwasan ajaran Yesus itu adalah yang benar, dan dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ini kamu dengar baik-baik, pasang telinga, netizen dengar kalian. Jadi begini, Ustaz Tata ya, kekristenan itu mengimani Yesus sebagai Tuhan, alasannya yang pertama. Ayo. Di dalam kitab Yesaya menjelaskan bahwasan Tuhan kami itu bertata. Ini saya menjelas iman Kristen bukan Islam ya. Jadi jangan dipotong tentang surga ya. Jadi begini. Di dalam kitab Yesaya itu menjelaskan bahwasan yang bertata di surga itu hanya ada dua. Yang pertama adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah malaikat. Jadi tidak ada manusia di sana untuk saat ini. Dengar baik-baik ya. Saya ulang sekali lagi ya. Di surga kami untuk saat ini, mulai dari awal penciptaan sampai sekarang, yang bertata di atas surga kami itu hanyalah Tuhan dengan malaikat. Iya. Ingat, nah, setelah di zamannya Yesus, Yesus mengatakan kepada orang-orang bahwasan aku telah turun dari surga. Nah, sekarang ketika Yesus sudah mengatakan bahwasan dia turun dari surga, tidak mungkin dong ada nabi yang turun dari surga, kan tidak mungkin. Karena di atas surga itu, untuk saat ini hanya ada Tuhan dan malaikat. Tidak ada nabi dong. Dan ketika Yesus mengatakan aku telah turun dari surga, nah kita lihat, pasti hanya ada dua yang turun. Pasti hanya malaikat dan Tuhan. Nah sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Apakah ketika Yesus mengatakan aku telah turun dari surga, apakah dia menyamakan dirinya dengan malaikat? Apakah dia mengatakan bahwasan akulah malaikat yang turun dari surga? Tidak ada. Tetapi Yesus hanya mengatakan bahwasan aku dan Bapakku adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Lalu dia mengatakan dia turun dari surga. Sudah pasti Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi. Maka itu kami mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena dia berani mengatakan dia turun dari surga. Karena yang tata di surga itu hanyalah Tuhan dan malaikat. Maka saya komparasikan ke dalam Al-Quranmu tentang tata Tuhanmu. Tata Tuhanmu itu kan berada di atas arsy. Seandainya Isa berani mengatakan kepada kalian bahwasan aku telah turun dari arsy, tidak mungkin, mustahil kamu akan mengimani Isa itu sebagai manusia. Tidak mungkin. Karena yang bertata di atas arsy itu cumanlah Tuhanmu. Tidak mungkin. Kamu jangan menyangkal di sini. Kalau Isa berani mengatakan aku telah turun dari arsy, sudah pasti kamu akan mengimani Isa sebagai Tuhan. Karena yang bertata di atas arsy itu hanyalah Tuhan, bukan manusia. Silakan, jangan nangis. Dengan meme bos jangan nangis. Jadi gini nih ya. Kalau ajaran dewa-dewa, ajaran pagan, dewa itu di langit, lalu dia turun menjadi manusia. Nah ini ajaran pagan. Tapi kalau ajarannya samawi, para nabi samawi itu apa? Langit. Jadi Yesus, Musa, Nabi Muhammad itu samawi. Bagaimana mereka menceritakan Tuhan? Saya nanya ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Tuhan itu seperti apa Allah itu? Oh tata, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Oke. Hai Musa, seperti apakah Tuhan itu? Oh, Tuhan itu tidak sama dengan apapun tata. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nanya ke Yesus, Yesus, kalau Tuhanmu seperti apa? Sama tata. Tidak sama dengan apapun. Markus 12:32. Terus saya nanya, wahai Nabi Muhammad, apakah yang namanya Tuhan itu bisa dilihat? Tidak tata. La tudrikuhul absor. Tidak bisa dilihat dengan mata. Nanya ke Musa, Musa apakah Tuhanmu bisa dilihat? Keluaran 33:20. Tidak bisa, mati manusia kalau melihatnya. Nanya ke Yesus, Yesus seperti apa Tuhanmu? Yohanes 5:37. Tidak bisa dilihat. Bahkan tidak mau turun ke bumi. Makanya samawi. 2 Tawarikh 6:18. 1 Raja-Raja 8:27. Bahkan dia bukan manusia seperti dewa-dewa menjelma jadi manusia. Tidak seperti itu. Bilangan 23:19. Hosea 11 ayat 9. Bahkan tidak pernah mati. Kalau dewa menjelma jadi manusia bisa mati. Nah Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak pernah mati sedikit pun. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Jadi Tuhanku dan Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa sama. Tapi Tuhannya meme seperti dewa-dewa. Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna, turun ke dunia. Itulah ajaran meme sebenarnya. Dalil dalil dong.